rakyat dan keadilan sosial. Lalu demokrasi Pancasila ada menurut beberapa ahli. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo. Dia menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah yang mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua oleh Dr. Supomo. Dr. Supomo menjelaskan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada prinsip musyawarah, bukan pemufakatan suara. Mayoritas tertinggi dalam demokrasi liberal. Lalu menurut Sultan Syahrir, demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang mencerminkan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk menentukan nasib, namun dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial. Lalu menurut Profesor Dr. Abdul Qadir, demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan asas musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Lalu sejarah perkembangan demokrasi Pancasila Indonesia ialah ada dua periode. Yang pertama periode Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada 1966 setelah gerakan 30 September 1965 dan jatuhnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Orde Baru. Meskipun Orde Baru menyukseskan pembangunan ekonomi, banyak kritik terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dan hak manusia, dan akhirnya memunculkan ketidakpuasan. Lalu reformasi dan demokrasi Pancasila pasca Orde Baru 1998 sampai sekarang. Reformasi dari 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan tekanan sosial politik membawa perubahan besar bagi sistem pemerintahan Indonesia. Presiden Soeharto mundur pada tahun 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam era reformasi, Indonesia memulai buka kembali sistem politiknya dan mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi, sistem kebebasan pers, pemilu yang lebih bebas dan hak asasi manusia. Sejak saat itu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang pertama itu ada keadilan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan paling tinggi dalam negara dan berhak menentukan jalannya pemerintah melalui pemilu. Kedua, asas musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan untuk mendengar suara mayoritas. Ketiga, adanya keadilan sosial. Setiap kebijakan harus bersikap adil bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat yang kurang mampu. Keempat, ada pemerintahan berdasarkan hukum. Semua tindakan pemerintah sesuai harus dengan hukum yang berlaku untuk melindungi hak rakyat Indonesia. Lalu Indonesia memiliki ciri-ciri dalam demokrasi Pancasila. Mari kita ketahui apa saja sih ciri-cirinya. Lalu ada beberapa implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama ada dalam bidang politik, ada dalam bidang ekonomi, dan ada dalam bidang sosial dan budaya, dan ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang politik menerapkan prinsip demokrasi yang adil, musyawarah untuk mufakat, kebebasan berpolitik, keadilan sosial yang menjaga persatuan dalam berkeragaman. Lalu yang kedua dalam bidang ekonomi, bertujuan untuk keadilan sosial dan memberdayakan dengan peran negara mengatur perekonomian secara merata. Lalu dalam bidang sosial dan budaya, menekankan persatuan Indonesia, penghargaan terhadap keragaman, keadilan, dan saling menghormati dalam interaksi antara individu dan kelompok. Lalu dalam bidang pertahanan dan keamanan, tentunya untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan partisipatif. 1. Ada kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara melalui pemilihan umum. Yang
bebas, adil, dan langsung. Kedua, masyarakat merupakan keputusan ini diambil dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan berdasarkan suara mayoritas yang pastinya. Ketiga, ada keadilan sosial, mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan serta ekonomi di masyarakat. Keempat, ada penghormatan terhadap HAM, menjaga dan melindungi hak-hak individu termasuk kebebasan berpendapat, agama, dan hidup. Lalu, kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi. Prinsip utama dari sistem ini adalah kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati hak asasi manusia. Lalu, penerapan demokrasi Pancasila menuntut adanya partisipasi sistem masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan untuk musyawarah dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Terima kasih semuanya. Silakan. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.